di sini kami ingin menganalisa pasar secara aktual, di mana anggotanya itu terdiri dari saya sendiri, yaitu Anissa, Hasna Amilah, Firaliantika, Nanda Fauzia, dan Setia Aulia Jahwa. Lalu selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang pengertian apa sih ekonomi manajerial itu yang dijelaskan oleh Hasna Amilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial merupakan ilmu dan seni yang menggabungkan teori ekonomi dan teknik pengambilan keputusan. Ilmu ini bermanfaat agar sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan juga efisien. Wawasan tentang hal ini juga dapat menjadi strategi yang bagus dalam menjalankan bisnis agar perusahaan dapat mengatur dan mengelola sumber daya yang terbatas tetapi mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Di sini juga saya akan menjelaskan apa itu ekonomi manajerial menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Dominic Salvatore pada tahun 1996 yang menjelaskan tentang ekonomi manajerial merupakan wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis dapat mencapai tujuannya secara efektif efisien. Lalu yang kedua ada dari H.C. pada tahun 2003 yang menjelaskan tentang ekonomi manajerial merupakan penerapan ilmu ekonomi sebagai cara untuk mengambil keputusan administrasi dan manajemen. Oke, jadi nastar ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas atau nanas dan tart atau pie, yang artinya itu tart nanas. Kue yang digemari oleh orang Belanda ini biasanya diisi blueberry dan apel. Tapi karena di Indonesia blueberry dan apel itu sulit untuk ditemukan karena belum adanya infrastruktur supermarket di zaman penjajahan Belanda, nanas dipilih sebagai buah penggantinya. Nastar sendiri ini bentuknya lebih kecil dibanding pie atau tart Eropa pada umumnya. Saat ini tidak dijelaskan siapakah yang menciptakan nastar dan memiliki paten akan kue ini. Oke, jadi nastar ini adalah sejenis kue kering dari adonan tepung terigu, mentega, dan telur yang diisi dengan selai buah nanas. Bentuk kue ini bulat-bulat dengan diameter sekitar 2 cm dan di atasnya itu sering dihias dengan potongan kecil kismis atau cengkeh. Nah, selain itu sekarang nanas ini dibuat juga dengan selai buah lain gitu, misalnya stroberi, kemudian blueberry, dan lain-lain. Nastar ini biasanya dihidangkan pada hari-hari perayaan besar gitu, mulai dari Natal, kemudian Idul Fitri, sampai Tahun Baru Imlek. Nastar ini biasanya dijual dalam kemasan toples plastik di toko roti, toko kue, dan pasar swalayan gitu. Nah, kue nastar ini sendiri kini sudah berkembang gitu ya dengan berbagai resep nastar yang bervariasi. Nah, kue kering seperti nastar ini merupakan kue yang sangat banyak digemari oleh masyarakat gitu ya, terutama pada saat momen-momen seperti Lebaran gitu kan. Nah, kue nastar ini juga bisa disajikan untuk menyambut tamu yang berkunjung ke rumah atau keluarga yang sedang main-main ke rumah gitu. Kebutuhan masyarakat terhadap kue nastar. Awalnya nastar hanya dibuat saat ada perayaan-perayaan saja, lalu dikonsumsi oleh para bangsawan dan orang-orang yang punya banyak uang saja. Tetapi sekarang resep ini telah menyebar ke semua lapisan masyarakat, sehingga siapapun bisa menikmati sajian kue kering yang lezat ini. Meski begitu, ciri khas nastar sebagai kue khas perayaan hari raya dan hari-hari besar tetap melekat. Ternyata, meski identik dengan hari raya Lebaran dan Natal, nastar juga menjadi sajian ketika Tahun Baru Imlek datang. Nastar juga memiliki filosofi di balik bentuk dan warnanya yang kuning dan emas di bagian atasnya, karena melambangkan kemakmuran, sedangkan isinya yang manis dari nanas melambangkan rezeki yang manis. Meski isian selai dalam kue nastar dan bentuknya saat ini semakin bervariasi, namun tetap saja kue nastar original dengan isian selai nanas selalu menjadi andalan dan jadi favorit banyak orang. Kita bisa menjumpai kue nastar tersebut di bulan Ramadan seperti ini. Kita dengan mudah mendapatkan atau menemukan kue-kue nastar dengan berbagai varian rasa atau berbagai ukuran, tentunya juga dengan berbagai macam harganya. Nah, dengan begitu pula kita juga bisa membeli kue nastar tersebut dengan via
ojek online atau Grab atau Gojek. Permintaan dan penawaran kue nastar di masyarakat. Bisnis kue kering lebaran adalah salah satu yang akan mendapatkan lonjakan permintaan dari konsumen pada saat momen menjelang Hari Raya Idul Fitri tiba. Sudah menjadi tradisi setiap tahunnya, momen tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha kue kering untuk menghasilkan banyak keuntungan. Bahkan kabarnya pebisnis yang sudah berpengalaman di bidang ini mampu menghasilkan omset hingga ratusan juta hanya dari melayani permintaan di waktu lebaran ini. Memang sangat tidak berlebihan jika dikatakan kue kering pada saat lebaran mengalami lonjakan yang besar, sebabnya mayoritas penduduk di Indonesia merayakan hari raya ini, dan kue kering menjadi makanan favorit yang harus ada di setiap rumah, sebagai hidangan untuk para tamu dan juga kerabat yang datang berkunjung. Jika Anda berminat juga memanfaatkan momen ini untuk berjual kue kering lebaran, maka persiapkan dari jauh hari sebelumnya mengenai segala sesuatunya agar dapat ikut menghasilkan keuntungan.